Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.5 RC version yang baru aja dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Kira-kira apa aja sih fitur barunya? Dan gue akan spill juga tanggal rilis resminya. So, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.5, tapi RC versionnya. Jadi, gue disclaimer dulu ya, RC version itu apa sih? Dalam tahapan version developer beta, itu adanya RC version sebelum final resminya dirilis. Jadi, ini adalah versi terakhir sebelum versi finalnya dirilis, seperti itu. Dan tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 18.5 RC version, macOS Sequoia 15.5 RC version, tvOS dan HomePodOS 18.5 RC version, serta adanya visionOS 2.5 RC version. Dan gue juga disclaimer dulu nih sebelum panjang lebar, kalau di sini atau di video kali ini gue tidak akan spill semua fiturnya karena biar kita tetap excited pada saat versi resminya dirilis, kalian nonton video tersebut. Karena kalau di video ini masih RC versionnya, belum versi finalnya. Gitu. Nah, untuk kapan dirilisnya, gue akan spill di akhir video. Jadi, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, gue mulai dari build number terlebih dahulu. Kalau kita pergi ke setting, general, terus about, lalu pilih iOS version. Nah, ini dia. Ini adalah build number yang dihadirkan untuk iOS 18.5 RC version. Ada di 22F75 gitu. For your information aja nih, buat teman-teman yang menggunakan beta terus update ke RC version, saran gue tetap diupdate. Siapa tahu nanti pada saat versi resminya, build numbernya tidak berubah sama aja. Jadi, ya kalian sudah resmi official menggunakan iOS 18.5. Nanti tinggal di turn off aja developer beta programnya. Caranya gampang. Kalian tinggal pergi ke setting. Di bagian setting kalian pilih general, terus kalian pilih software update. Nah, di bagian sini developer beta kalian pilih turn off gitu. Tapi ini untuk teman-teman pengguna beta atau developer beta lalu upgrade ke RC version, jangan lupa ini di turn off. Jadi seperti ini, turn off gitu. Nah, kalau build number yang nggak berubah sama sekali pada saat nanti resmi dirilisnya atau finalnya dirilis, ya berarti kalian sudah menggunakan iOS 18.5 secara official. Asalkan ini udah di turn off seperti itu. Dan untuk modem firmware-nya di sini di 1.60.02 ya. Ini dia modem firmware-nya. Lalu untuk size update-nya karena ini RC version seperti biasa pasti size-nya besar karena size update-nya ini kan full firmware ya, alias RC version tuh selalu full firmware. Jadi ya wajar kalau size update-nya besar gitu. Padahal gue dari beta 4 ke RC version tetap aja besar ya karena setiap RC version tuh pasti full firmware gitu. Oke, gue langsung mulai aja ya. Fitur yang pertama yang ditambahkan sama Apple di RC version ini, of course lo bisa lihat adanya wallpaper baru. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ini ada wallpaper baru yang ada animasinya juga pada saat kalian buka lock screen kalian ke home screen kalian seperti ini. Bahkan ketika dalam mode always on display pun, gua kunci seperti ini, dia tuh kayak ada animasinya gitu tuh, garis-garis gitu. Kalau di tap, dia baru full. Kalau dikunci, dia garis-garis gitu. Oke, seperti itu. Cara gantinya gampang ya. Kalian seperti biasa tap lock screen, terus kalian tinggal tambahkan aja di sini. Lalu kalian scroll aja ke bagian bawah. Nah, ini dia. Ini dia wallpaper barunya. Seperti itu ya. Karena wallpaper baru ini seperti pada laman newsroom Apple, dia juga ada strap Apple Watch juga di sini. Diinformasikan biar bisa seragam sama wallpapernya gitu. Oke, lanjut fitur selanjutnya berhubungan sama aplikasi email. Nah, aplikasi email ini ada menu tambahan ketika kategorinya ada seperti ini. Ketika kalian pilih menu paling kanan atas, di sini tuh ada bisa checklist atau unchecklist group by sender, ataupun kalian bisa pilih show kontak foto ya, atau kalian bisa ganti ke list view gitu. Lanjut ke fitur apa lagi? Ya, terkait aplikasi TV adanya peningkatan dan sedikit perubahan UI atau user interface di aplikasi TV. Ya, mungkin teman-teman yang kurang paham Apple TV apa, ya intinya buat nonton juga mirip-mirip seperti Netflix tapi harus berlangganan Apple TV Plus-nya. Seperti itu. Selanjutnya sebenarnya ada tambahan aplikasi baru yang ditambahkan sama Apple, tapi karena mungkin gua nggak ada Apple Vision Pro, jadi nggak muncul di gua ya. Ya intinya aplikasi barunya terkait Apple Vision Pro. Ya gue munculin aja gambarnya seperti ini. Nah, di situ intinya itu adalah aplikasi baru yang ditambahkan di iOS 18.5 RC version. Lalu fitur selanjutnya Apple juga menambahkan perubahan terkait back tap. Kalau back tap tuh ada banner, jadi contohnya seperti ini ketika gue gunakan back tap, double tap seperti ini. Nah, dia tuh atasnya ada banner seperti itu. Jadi gue ulang ya, gue double tap seperti ini.
Nah, dia tuh ada bannernya. Cara aktifinnya kalian tinggal pergi ke setting. Di bagian setting kalian pilih accessibility, lalu kalian pilih yang touch. Di paling bawah sini adanya back tab. Nah, di sini ada menu tambahan atau option tambahan yaitu show banner seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa fitur-fitur yang ditambahkan di iOS 18.5 RC version. Nah, sekarang kita bahas performance. Performance di iOS 18.5 dari beta 4 dan sekarang ke RC version udah gue rasakan ya, jelas. 18.5 beta 4-nya itu panas banget dan gampang banget panas suhunya. Di RC version ini langsung adem, langsung normal lagi. Gue happy banget. Jadi ya mungkin karena ini tahap terakhir sebelum final resminya dirilis gitu. Dan kalau kita coba benchmark ya di sini, gue coba menggunakan aplikasi Geekbench. Ya meskipun gue tahu ini cuma angka aja sih. Tapi nggak apa-apa, kita sekalian aja benchmark. Di sini lu bisa lihat gue menggunakan Geekbench 6 untuk model iPhone-nya di iPhone 16 Pro iOS 18.5 tentunya RC version. Lalu CPU-nya di Apple A18 Pro di mana 4,04 GHz dan memorinya di 7,48 GB ya. Jadi langsung aja kita CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, kita tunggu dulu benchmarknya ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 3490 dan multicore-nya di 8524. Dan ya, lagi menurut gue ini cuma sekedar angka aja. Tapi overall secara performance gue lebih suka di RC version ini daripada beta 4 sebelumnya ya. Karena beta 4 tuh cukup menguras suhu si iPhone 16 Pro ini. Karena kan gue menggunakan 16 Pro ya. Dan kalau untuk baterai juga sama, lebih irit. Gue jujur biasanya kalau di beta 4 tuh udah 90% gini, gampang banget dropnya. RC version jauh lebih baik, dan ini abis gue charger nggak langsung drop lagi, nggak langsung cepat abis ke 80 ya. Karena mungkin sebelumnya di beta 4 itu cukup menguras baterai menurut gue. Kalau kita cek ke setting untuk aktivitas baterainya ya, di sini lu bisa lihat deh. Aktivitas baterainya tuh ya, boros banget di beta 4 ya. Dan emang ini kan gue gunakan secara daily. Tuh, lo bisa lihat sosial media aktif banget ya. Screen aktif di 10 jam. Tapi ya, overall untuk RC version ini dan harapannya pada saat resminya dirilis atau finalnya dirilis juga sama, lebih irit daripada sebelum-sebelumnya gitu. Dan untuk battery health-nya di sini ya masih di 97%, cycle count-nya di 265. Harapan gue untuk baterai pada saat finalnya juga sama, karena ini menurut gue udah cukup irit ya dibanding beta 4, karena ini RC version seperti itu. Dan kapan sih bang kira-kira dirilisnya iOS 18.5 RC version ini? Ya kalau kita cek ke kalender di sini ya, seperti hal biasanya ketika RC version sudah dirilis, biasanya 1 minggu kemudian akan dirilis final resminya. Yang dimana kalau kita hitung hari kan tanggal 7 dini hari ini rilisnya versi RC version. Kemungkinan di tanggal 13 dini hari atau 14 dini hari. Atau bisa jadi maju ke tanggal 12 dini hari. Tapi ya, gue juga nggak tahu pasti tanggal ya. Cuman prediksi gue karena seperti hal biasanya Apple lakukan 1 minggu setelah RC version, finalnya akan dirilis. Yang dimana kemungkinan itu antara 13 dini hari atau 14 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu. Tapi tenang aja, kalian pantengin aja channel YouTube gue ini. Pasti gue akan bahas iOS 18.5 secara final resminya. Oke, itu aja isi dari iOS 18.5 RC version, dan ya, kita tunggu aja versi final resminya dirilis. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.